Malah satu kali waktu kami di Gunung Merapi di kampungnya Mbah Marijan itu, nah, saya dengan teman-teman saya Muslim ini hari Jumat saat sholat Jumat siang, malah warga sekitar menunjuk saya untuk memimpin sholat Jumat. Saya bilang kepada teman-teman, lihat wajah saya lebih dipercaya daripada teman-teman. Woi, tertawa semua, lihat. Karena Romo bisa bahasa Arab. Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romo Matius, dan kali ini kita bincang-bincang dengan Romo Peter Bruno Sarbini SPD, seorang imam SPD, dan saat ini beliau bertugas di Paroki Santo Alphonse Rodriguez sebagai pastor rekan, dan beliau ini lama bertugas sebagai seorang dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Dan kali ini kita berada di Kapel Biara Duns Scotus Kampung Ambon, Biara Fransiskan. Kebetulan pada hari ini ada pertemuan IKDI dalam rangka bulan Maria, dan bulan Mei adalah bulan Maria. Dan salah seorang pembicara atau pemberi materi terkait dengan bulan Maria bulan ini, yaitu Romo Peter Bruno Sarbini, dalam tema Bunda Maria dalam Al-Quran. Nah, ini menarik nih. Kita mau gali nih dari seorang Romo SPD dan sekaligus seorang dosen Islamologi, Romo ya. Ya, Romo. Apa kabar, Romo? Kabar baik. Kabar baik, sehat. Romo ya. Sehat ya. Terima Romo kasih. sudah lama bertugas di Pademangan ya. Saya mulai di Pademangan tanggal 5 September 2023. Baru 7 bulan. Baru 7 bulan, Romo. 7 ya? bulan. Selama ini bertugas di Malang, Romo ya. Sebelumnya saya bertugas di Malang, saya mendampingi dan mendidik para mahasiswa calon-calon imam di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. Ya. Dan Romo mengajar disiplin ilmu Islamologi ya. Saya mengajar bidang Islamologi. Islamologi ya. Iya. Dulu berarti studi Islamologi di Roma ya. Tidak, saya justru studinya tuh langsung di tengah-tengah komunitas Islam. Di Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta. Ya, saya istilahnya sebagai kelinci pencobaan, langsung diterjunkan di kalangan teman-teman Muslim yang sangat baik, sehingga saya bukannya belajar ilmu, tapi juga belajar banyak hal dari mereka itu. Sampai berapa tahun Romo mengambil studi itu ya? Saya menyelesaikan pasca sarjana S2 semester 4 saya sudah wisuda. Sudah. Alhamdulillah dengan predikat cum laude. Luar biasa nih, kita bersama dengan pakarnya. Setelah itu saya dapat tawaran dari kampus untuk lanjut ke S3. Dapat beasiswa. Tapi saya jawab, saya bilang, "Wah, sama istirahat, capek." Silakan beasiswa itu diberikan kepada mahasiswa lain, karena saya kan dibiayai oleh kongregasi, oleh tarekat ya. Nah, setelah sekian tahun berhenti, mau kuliah lagi malas. Sehingga tidak lanjut lagi, Romo. Tidak mau disuruh juga oleh pimpinan atau salah. Wah, saya sudah tidak minat untuk kuliah ya. Karena sampai pasca sarjana pun ilmunya sudah ini, Romo, bisa otodidak belajar sendiri. Betul, ya kurang lebih begitu. Dan saya masih terus mempelajari dan belajar ya. Belajar terus ya. Ya. Apa yang kira-kira Romo alami sebagai sebuah kekayaan ya, studi bersama dengan saudara-saudari yang Muslim ya. Romo kan seorang imam Katolik, studi bersama mereka itu sebagai sebuah keberagaman apa yang Romo alami dan rasakan ya. Ada bersama, selama ini kan sebagai seorang calon Romo, studi bersama dengan yang homogen ya, calon imam semua. Ini kali ini sebagai imam studi di antara saudara-saudari yang Muslim ya. Banyak hal yang saya bisa pelajari, yang jelas bukan hanya sekedar disiplin ilmu, tapi juga bagaimana saya belajar dari saudara-saudari yang berbeda keyakinan, tetapi itu tidak menjadi sekat penghalang untuk menjalin persaudaraan. Hingga saya bisa bersama dengan mereka bekerja sama, studi bersama, diskusi bersama, dan saya juga belajar macam-macam, bukannya sekedar ilmunya, tapi juga dalam hal-hal praktis lainnya.
dalam kebersamaan, dalam hal memecahkan persoalan, menghadapi masalah atau apa yang kadang-kadang terkait dengan agama. Nah, disitulah kami bisa terbuka dan sehingga sekarang masih terjadi suatu komunikasi dan dialog yang sangat menggembirakan dan menyenangkan ya Romo ya. Iya. Tidak ada istilahnya perbedaan agama apa agama ini, tidak. Kami betul hidup sebagai satu saudara, sangat indah. Dan Romo masuk begitu dalam ya, dalam dialog bersama mereka ya. Saya terus berusaha belajar seperti itu. Ya, belajar dari mereka yang sebelumnya juga tidak tahu Romo itu apa, tugasnya apa, belajar apa. Dari situlah terjadi suatu relasi, komunikasi juga cair, dan saling belajarlah. Ya, saling diperkaya, saling melengkapi. Itu yang sangat menyenangkan Romo. Belajar di tengah-tengah mereka tuh belajar langsung, belajar tentang dialog kehidupan, dialog karya, dialog soal ilmu pengetahuan, dialog soal doktrin, teologi dan sebagainya. Gak mengalami kesulitan awalnya Romo? Awalnya saya mengalami kesulitan, utamanya dalam hal bahasa Arab. Bahasa Karena Arab. itu wajib ya, kalau Arab tidak lulus, tidak bisa untuk ikut ujian tesis. Jadi dari sisi membaca, menulis, penafsiran itu dikuasai, itu lulus itu. Harus lulus dulu. Harus lulus ya. Inggris dan Arab. Kebetulan Inggris saya tidak ada kesulitan, tapi dengan teman-teman itu indah sekali. Indahnya para Romo Matius. Teman-teman saya kesulitan bahasa Inggris. Nah, literaturannya kan literatur bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Mereka selalu minta tolong bantu kami teks Inggris. Oh baik. Saya kesulitan memahami literatur bahasa Arab. Mereka juga bantu saya. Saling mengisi. Nah, itulah indahnya ya. Indahnya di situ ya. Bukan sekedar apa ya pertemuan bersama Romo, tapi kami sudah menjadi satu hati. Ya, luar biasa, sangat menyenangkan, saling mendukung. Dan kalau ada kegiatan bersama, mereka juga undang saya tuh hadir di acara mereka. Di acara mereka, entah itu yang sifatnya keagamaan atau hal-hal di luar itu. Kalau kami ada acara apa, mereka juga datang ke tempat kami. Bahkan banyak yang juga silaturahim, menjalin persaudaraan, datang ke biara kami. Ada mereka buat doa bersama, silakan. Saya beri fasilitas. Ada ya teman saya yang kiai-kiai juga dan santri-santrinya juga tidur di tempat kami. Itu indah sekali. Dan Romo juga pernah ke pesantren mereka? Iya, dengan mereka ke pesantren, belajar bersama. Kalau saya diundang mereka, misalnya saat buka puasa di bulan Ramadan, mereka ada acara buka bersama, kemudian sholat lebih dulu, saya beri tempat di luar, silakan Romo duduk dulu di sini tunggu sampai kami selesai doa, setelah itu buka puasa bersama. Indah kan? Ada nggak yang bertanya dari antara mahasiswa atau mahasiswinya, ngapain sih Romo belajar ilmu kami? Oh iya, iya. Ada yang bertanya-tanya, ada yang bertanya tuh apa Romo studi seperti ini? Saya katakan, saya juga belajar banyak dari kalian, bukannya di sisi ilmu, tapi juga dalam banyak hal itu sangat bermanfaat untuk hidup saya selanjutnya, untuk karya-karya saya. Ternyata dengan studi bidang ini bisa dipraktekkan, digunakan untuk lingkup yang lebih luas ya. Ya, mereka bertanya ingin tahu, bahkan banyak yang juga tidak tahu Romo itu apa. Ada yang bertanya, Romo kok nggak menikah itu nggak pusing? Saya katakan, kalau menikah malah pusing. Jadi saya tidak, mereka ingin apa ya? Ingin tahu, saya juga ingin tahu mereka. Memang awalnya ada semacam distance, jarak gitu. Lama-lama cair karena kami sering bertemu, diskusi bersama, belajar bersama, memecahkan masalah bersama. Nah, itu yang membuat sangat tidak ada jarak lagi. Nggak ada jarak lagi. Nggak ada jarak lagi. Tidak mempersoalkan soal iman, soal agama, doktrin, tidak ada Romo. Kami sudah sebagai satu saudara. Ya. Jadi Romo ketika berdialog bersama mereka itu, mereka nggak lagi merasa jarak ya, sudah menjadi berbaur begitu ya. Menyatu Romo, menyatu. Jadi kami juga tidak membawa bendera agama. Ya, juga kami sering terjun ke masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang perlu ditangani bersama. Seperti contoh dulu waktu terjadi erupsi Merapi itu kan banyak korban kan. Kami juga ke sana, lalu apa yang bisa kami lakukan, terlibat. Malah satu kali waktu kami di Gunung Merapi di kampungnya Mbah Marijan itu, saya dengan teman-teman saya Muslim ini hari Jumat saat sholat Jumat siang,
Malah warga sekitar menunjuk saya untuk memimpin sholat Jumat. Saya bilang kepada teman-teman, lihat wajah saya lebih dipercaya daripada teman-teman. Woi, tertawa semua, lihat. Karena Romo bisa bahasa Arab. Pak diminta tolong Pak mimpin ini apa? Sholat dan doa untuk hari Jumat. Saya bisa pimpin tapi tidak sah. Kami bercanda, saya ganggu teman-teman, lihat wajahku lebih meyakinkan kan daripada kalian. Tapi kami bergurau sebagai teman ya, sebagai teman yang akrab. Akhirnya yang memimpin ya teman saya akan nunggu di luar begitu ya. Jadi Romo artinya sangat cair ya bersama dengan mereka ya. Lalu kemudian Romo juga mempelajari teks-teks, pasti teks-teks Arab ya. Ya. Lalu kemudian kalau kita lihat ini Romo, kita sekarang berada di bulan Maria ya. Di bulan Maria, kira-kira apa yang bisa Romo bagikan ya sebagai sesuatu yang katakanlah menjadi sebuah keyakinan untuk membangun dialog tadi ya. Dialog dalam tataran ajaran ya. Apa yang ada pada mereka, misalnya saja tentang Bunda Maria dalam Al-Quran itu sejauh mana kira-kira bisa membawa kita pada satu relasi dialog tadi Romo ya. Pertama-tama kita harus bersyukur dan terima kasih kepada saudara-saudari kita umat Muslim karena sosok pribadi Maria di dalam Al-Quran disebut Maryam, itu ada banyak surat atau bab yang membahas tentang itu. Lengkap sekali, jauh lebih lengkap daripada kitab suci atau Injil kita orang Kristen. Sangat sedikit ya? Sangat sedikit. Maria itu dijelaskan di dalam surat Maryam. Surat Maryam surat ke-19 atau bab 19. Surat Ali Imran itu bab ketiga. Ada surat At-Tahrim 66 dan sebagainya. Banyak sekali. Di dalam Injil kita Kristen, Maria itu mungkin disebut sedikit. Bahkan di dalam Islam, dalam literatur Islam, di dalam Al-Quran dan sebagainya itu Maryam disebut 30-an kali. 30 kali. Kitab Injil nggak ada, di Injil nggak ada, nggak sampai sekian itu, sedikit sekali. Maka kita berterima kasih kepada saudara-saudari kita umat Muslim, kita bisa belajar banyak tentang pribadi Maryam dengan kehebatannya dijunjung tinggi di sana. Ya, Maria yang mendapat kabar gembira dari malaikat Jibril, malaikat Gabriel kita. Itu juga dibuat di situ. Juga ada di situ tentang bagaimana dia mengandung, dia melahirkan Isa Al-Masih dan sebagainya, sangat lengkap. Bahkan ajaran Islam di Al-Quran juga dikatakan mengakui kesucian Maryam itu luar biasa. Kesalehannya, ketaatannya, kehebatannya di antara perempuan-perempuan lain. Luar biasa, sangat kaya. Kita bisa menimba kekayaan rohani dan juga teladan-teladan hidup dari Maryam. Dari Maryam. Kalau tadi tentang kesucian Romo katakan itu, apakah itu juga mau mengatakan doktrin tentang keperawanan Maria, Romo? Iya. Di dalam ajaran Al-Quran kalau kita baca, Maria sangat dijunjung tinggi karena dia suci ya. Sangat saleh. Dia memelihara kehormatannya. Kehormatannya itu bisa kita identikan dengan kesuciannya, dengan keperawanannya. Karena Isa yang dilahirkan itu pun diakui di dalam Al-Quran surat Maryam, nanti bisa dibaca, dipelajari. Itu bukan dari intervensi laki-laki, bukan dari benih laki-laki, tapi Allah meniupkan ruhnya melalui malaikat Jibril ke Maryam yang suci tadi, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Isa Al-Masih. Maka Maria disebut Maryam bin Isa atau Maryam Isa Al-Masih. Itu ibu mama ya. Ibu dari Isa Al-Masih, hanya sebatas sebagai Bunda Isa ya. Beda dengan kita Katolik, tidak diakui di sana bahwa Maria itu Bunda Allah. Tapi sebagai ibu biasa yang memiliki privilege, keistimewaan yang sangat hebat. Lengkap sekali dijelaskan di situ. Dalam teks-teks itu, Romo, ya? Dalam teks itu, ya. Ada beberapa hadis. Hadis itu sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran yang juga mengedepankan Maria yang luar biasa.
Dan Romo ketika menemukan teks itu dan membaca teks itu dalam studi Romo bersama dengan saudara-saudari yang Muslim, ketika Romo berdiskusi dengan teman-teman itu, apa tanggapan mereka, Romo? Tidak ada masalah, mereka juga mengakui tentang Maryam ini, tapi hanya sebatas sebagai manusia biasa, ibunda dari Isa Al-Masih. Ya, beda dengan ajaran Katolik bahwa Maria adalah bunda Kristus, bunda Tuhan, bunda gereja, bunda umat beriman. Dia manusia biasa yang betul-betul dipilih oleh Allah dengan keistimewaan yang luar biasa. Terpuji di antara perempuan-perempuan yang ada. Itu kehebatannya. Maka kita bisa menimba kekayaan spiritual dan lain-lain dari pribadi Maryam ini. Berterima kasihlah pada saudara kita umat Muslim yang tidak dijelaskan di dalam Injil kita, ya. Di sana sangat lengkap. Hanya versinya berbeda, jangan kaget ya. Tidak apa-apa. Ya tidak harus sama, namanya aja kitabnya berbeda ya, Romo ya. Tapi bahwa ada sumber-sumber itu. Ada sumber-sumber itu, ya. Sangat membantu ya. Sangat membantu, dan banyak buku, banyak literatur yang membahas tentang siapa itu Maryam di dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau Romo mengangkat itu sebagai sebuah pintu dialog, bisa nggak Romo ya? Oh, Maria justru menjadi titik jembatan dialog yang sangat indah kalau bicara tentang perempuan ini. Oh, gimana itu, Romo? Karena di dalam Islam juga sangat menjunjung tinggi tentang martabat perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, sosok pribadi Maryam, sudah saya katakan tadi, sangat lengkap, terkandung di dalam kitab suci Al-Quran, bahkan di hadis juga disebutkan. Maka antara kita dengan mereka tidak ada masalah. Kita bisa berdiskusi tentang ini, tapi jangan berhenti pada diskusi. Karena kalau berkaitan dengan perempuan, sosok pribadi Maria ini, bagaimana langkah selanjutnya? Kita bisa merancang, memikirkan kegiatan yang barangkali bisa merangkul kaum hawa perempuan. Baik antara kita dengan mereka dalam bentuk kegiatan apa. Ini menjadi jembatan dialog yang sangat kena dan bagus ya. Dan bagi gerakan feminis cukup kuat juga ya. Betul sekali, Romo. Betul sekali. Tapi ya, ini dua agama ini kan patriarkal banget ya. Benar, ya. Beberapa kali sebelum saya pindah ke Jakarta, sering membuat kegiatan dengan melibatkan kaum perempuan, mengangkat tema ini. Tapi bukan hanya sekedar diskusi teologis, ilmu pengetahuan, tapi juga dalam bentuk kegiatan konkret nyata. Misalnya bagaimana kita memberdayakan perempuan-perempuan dengan keterampilan-keterampilan khusus. Atau perempuan yang mungkin masih mengalami keterbelakangan, bagaimana kita tangani bersama. Ini membuat satu gerakan dialog yang sangat hidup sebenarnya. Kalau ini mau dilakukan ya, Romo ya. Dan Romo sudah menekuni itu, dialog-dialog semacam itu, Romo ya. Dalam karya Romo sebagai seorang imam gitu ya, dulu lama di kampus ya. Iya, dan saya berusaha ilmu yang saya pelajari bukan sekedar ilmu yang mati dan ditransfer begitu saja. Saya berusaha untuk mengaplikasikan dalam kehidupan nyata, antara lain lewat dialog. Dialog kan macam-macam jenisnya ya. Ada dialog kemanusiaan, dialog kehidupan, dialog teologi dan sebagainya. Nah, saya mendapat kepercayaan dari Bapak Uskup Keuskupan Malang, Monsinyur Henrikus Pidiarto Gunawan Okarem, yang juga dulu dosen ya, sekarang pun juga masih membantu memberi kuliah. 6 tahun saya menjadi ketua Komisi Hak Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan di Keuskupan Malang. Maka dalam dialog-dialog macam ini, bagaimana kami berusaha bukan satu agama saja, Romo, tapi juga agama dan kepercayaan yang lain kami rangkul, bekerja sama, berusaha untuk berjalan bersama, bukan sekedar rukun itu hanya permukaan, tataran awal, harus lebih dari itu. Untuk apa kita rukun tapi tidak mengenal dan tidak ada kerjasama? Ternyata setelah itu diwujudkan menjadi satu gerakan yang sangat indah, sangat memperkaya. Yang dulunya mungkin ada kebekuan cair dan sangat harmonis, begitu indah. Ya. Apa resep yang sangat Romo temukan ya, sehingga bisa begitu gelunya begitu mengikat ya? Artinya sangat erat jadinya, karena tadi tidak hanya di tataran rukun aja, tapi masuk ke dalam itu, resepnya itu gimana, Romo?
Rasanya tentu kita kembali pada semangat Konsili Vatikan kedua, Romo ya. Dengan pembaharuan itu utamanya salah satunya dokumen Nostra Aetate. Bagaimana gereja menghormati, menghargai, mengajak kerjasama untuk lintas iman, lintas kepercayaan tanpa membeda-bedakan. Dan kita harus masuk ke sana. Nah, ini semangat yang dibawa oleh gereja. Bukan hanya sekedar kita ketahui, tapi juga harus kita lakukan. Awalnya berat, tapi dituntut satu kerendahan hati. Kalau kita tidak ada kerendahan hati dan kita masih membanggakan diri, anggap diri hebat, dan kita tidak mau bersaudara merangkul, sampai kapanpun kita tidak akan bisa berrelasi, berkomunikasi, dan membangun jembatan persaudaraan lintas iman. Pernah menemukan kesulitan, Romo? Pernah? Oh, banyak, Romo, banyak. Ada juga tantangan. Tantangan itu pasti ada ya. Prinsip saya tidak menyerah dengan tantangan dan kesulitan. Anggaplah itu kalau awal gagal, belum diterima atau apa, akan coba lagi, mulai lagi. Karena ketidaktahuan atau mungkin persepsi yang keliru atau apa itu kadang-kadang menjadi sumbatan ya untuk membangun dialog. Tapi itu bisa diselesaikan. Tantangan ada. Ya. Kritik penolakan juga ada. Oh, ada juga menolak. Oh iya. Kita senang sekali kalau ada keberatan disampaikan ya. Penolakan, kritik dan lain-lain tetap ada kesulitan dan hambatan. Ya. Tuh, menarik nih guys dengan Romo Peter Bruno Sarbini terkait dengan apa yang beliau hidupi dan beliau jalani sebagai seorang imam SPD yang betul-betul membangun dialog tadi ya dengan sepenuh hati, Romo ya, terjun dan terlibat bersama dengan mereka, tidak hanya sekedar di tataran permukaan aja rukun, tapi juga harus betul-betul masuk dan hidup bersama dengan mereka. Jadi Romo saat ini kan Romo sebagai pastor rekan ya. Pastor rekan. Romo lama bertugas dan juga studi tadi ya, studi dan kemudian menjadi dosen. Apakah tidak merasa sayang ya studi yang lama dan kemudian menjadi dosen, menjadi pastor paroki lagi, Romo? Itu sebuah perubahan apa ya? Sangat indah ya. Sangat indah ya disampaikan Romo Matius ini. Orang kan selalu bilang, Romo kan sudah mengabdi lama sebagai seorang dosen, kok tiba-tiba masuk di paroki? Apakah Romo nggak mengalami goncangan begitu ya, Romo ya? Atau merasa ya ilmu ini tetap berlaku juga di mana berada ya, Romo ya? Situasi tempat karya tentu beda ya, Romo ya, di antara formandi ya. Mahasiswa sekarang di paroki beda. Waktu saya mendapat tugas baru dari pihak institusi di Malang juga keberatan ya, tugasmu itu untuk mendidik calon-calon Romo untuk bidang ini, kenapa harus pindah, yang ke paroki kan bisa Romo lain gitu. Tapi saya gembira saya mendapat kesempatan untuk tugas yang baru ini, di mana saya juga bisa belajar sesuatu yang baru ya. Di tengah umat dengan situasi yang berbeda tentu saja, tapi sangat variatif ya, karena menyenangkan di paroki itu, dari yang kecil sampai yang tua ya, itu ada lengkap. Kalau di kampus kan tahu sendiri, tiap hari kita bertemu dengan wajah yang sama. Kalau di paroki sangat heterogen ya. Kalau di lingkungan institusi kan homogen. Meskipun berbeda ya, dimanapun kita bekerja, berusaha, ilmu itu bukan hanya disimpan atau dibuang. Saya pun sampai sekarang masih berusaha untuk terus menerapkannya, entah dengan masyarakat sekitar dan lintas agama. Kemudian di Dekenat Utara ini saya malah diminta menjadi ketua komisi hubungan antaragama di Dekenat Utara Kepercayaan ya. Sebagai orang baru, karena saya belum tahu situasi, saya masih mengamati, masih baca, belajar dan juga tanya yang lain. Belum jalan itu ya. Artinya Romo tidak mengalami kesulitan ya untuk bidang seperti itu ya. Artinya Romo sudah punya basic Islamologi dan kemudian pengalaman luar biasa tadi ya. Dan ketika nanti membangun dialog di Jakarta juga bukan hal yang sulit menurut saya ya, Romo ya. Ya ada sedikit pengalaman, tapi kan karena situasi berbeda ya. Nah, situlah saya harus belajar untuk masuk ke situasi tadi itu ya. Ya dimanapun kita berada, kita menampilkan wajah gereja yang bersahabat, yang bersaudara. Gereja kita itu gereja yang inklusif, terbuka,
bukan gereja yang menutup diri. Tadi saya katakan dalam semangat pembaruan Konsili Vatikan kedua lewat dokumen-dokumen, utamanya lewat dokumen Nostra Aetate tadi, ya gereja yang selalu mau merangkul, menghormati, menghargai perbedaan apapun, suku, lintas agama, budaya dan sebagainya, kita tetap hargai. Tentu kita masih ingat dokumen terakhir yang ditandatangani Bapak Suci Paus Fransiskus dengan imam besar di Kairo, Al-Azhar atau YEP itu ya, dokumen Abu Dhabi. Sangat ditegaskan di situ, meskipun kita itu berbeda, dokumen itu menekankan apa? Pentingnya persaudaraan. Kita itu semua bersaudara bukan karena hubungan darah, tapi karena apa? Kemanusiaan, karena kasih. Nah, inilah yang harus terus kita terapkan. Wah, luar biasa nih Romo. Romo ini kan bulan Maria ya, bulan Maria, dan Romo sangat dekat dengan katakanlah teks Arab tadi ya, Al-Quran tentang Maria. Kira-kira apa yang kita bisa sampaikan kepada saudara-saudari kita yang menyaksikan perbincangan kita ini ya di bulan Maria ini, semangat dan spirit apa kira-kira yang bisa kita bagikan dalam rangka dialog tadi Romo ya? Ya, baik Romo, terima kasih. Di awal tadi saya katakan kalau saudara-saudari kita Muslim dalam beberapa surat atau bab kitab suci Al-Quran menempatkan Maryam begitu hebat, menghargai, memberikan penghormatan yang luar biasa, bahkan minta doa-doa melalui pertolongannya, maka kita umat Katolik jangan jauhlah dari Bunda Maria. Kita bukan hanya sekedar mengagumi di luar saja, tapi bagaimana kita juga bisa mencontoh atau meneladani secara nyata dalam hidup kita. Karena banyak hal yang bisa kita teladani dari Maria ini kalau kita pelajari secara lengkap. Terus dari kita aja memberikan penghormatan, dan Maria dijunjung tinggi, diberi kehormatan dan keistimewaan yang hebat. Nah, kita Gereja Katolik juga percaya, yakin bahwa Maria sungguh-sungguh sebagai apa? Bunda Allah, Bunda Tuhan Yesus, Bunda Gereja, Bunda umat beriman kita semua. Maka jangan jauh dari Bunda Maria. Kita dekat dengan Bunda Maria, kita dekat dengan siapa? Sang Penyelamat, dekat dengan Tuhan Yesus sendiri. Bahkan ada ungkapan per Mariam ad Jesum, doa-doa kita yang kita sampaikan melalui Bunda Maria diantar kepada Yesus putranya. Maka kita juga harus semakin menyerupai Bunda Maria dan juga putranya. Ya. Begitu Romo ya. Oh, iya. Romo punya pengalaman khusus nggak terkait dengan kedekatan dan kecintaan kepada Bunda Maria ini Romo? Sebagai seorang imam dalam perjalanan Romo gitu ya. Oh iya, saya sejak masih frater saya berusaha untuk berdiri pada Bunda Maria hingga saat ini ya. Maria tidak bisa jauh dari hidup saya. Dalam banyak hal saya ditolong, dibantu, dan juga mendapat banyak berkat dari Allah melalui Bunda Maria. Dalam banyak hal, dalam banyak peristiwa. Hanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi Maria sangat berperan penting dalam perjalanan hidup saya hingga saat ini. Begitu Romo ya. Sangat dekat ya. Sangat dekat, saya dengar. Ya. Dekat bukan berarti saya mengesampingkan putranya. Ya. Selalu apa ya, dalam tradisi Serikat Sabda Allah, Bunda Maria juga mendapat tempat. Oh sangat, sangat. Ya, betul. Selain sabda, tapi Bunda Maria juga ya. Betul, ya. Sabda menjadi manusia, ya kan? Dalam lewat siapa? Lewat siapa? Lewat Maria kan? Nah, Maria nggak bisa disingkirkan. Sabda tidak bisa menjelma menjadi manusia tanpa Bunda Maria. Ya. Sehingga Serikat Sabda itu juga. Ya, betul. Nggak bisa terpisahkan. Nggak bisa terpisahkan. Dalam bahasa Fransiskus dari Asisi itu dikatakan begini, Romo. Ya, kita harus seperti Bunda Maria juga. Mengandung dia, betul, tapi juga melahirkannya. Betul. Dia lakukan. Ya. Kalau saya punya prinsip 3 kata Romo. Seperti dalam Maria, menerima sabda, sabda itu dikandung, dan harus kita lahirkan dalam keseharian hidup kita. Jadi menerima, mengandung, melahirkan. Gak cukup sabdanya diterima toh dalam mulut, tapi harus kita kandung dalam hidup kita. Kita lahirkan
dalam sikap dan tindakan kita. Oh, luar biasa. 3 hal tadi saya kira penutup itu menjadi kekuatan itu. Jangan lupa Santo Fransiskus Assisi juga kami mau doanya setiap hari dalam 2 kali, Romo. Romo 2 kan? Iya, di serikat kami. Ya. 2 yang mana? Fransiskus Assisi, sebutan nama Fransiskus Assisi, Fransiskus, Santo Fransiskus Xavier dan lain-lain untuk pelindung misi dan semuanya. Kami doa tiap hari. Iya, sebagai pelindung kami. SPD dan OFM bersatu. Ternyata kita bersaudara, Romo. Iya, Romo Matius. Ya. Wah, sudah lama ini ya. Oke, sebentar ini bincang kita dengan Romo Peter Bruno Sarbini SPD nih. SPD dan OFM berkolaborasi. Menghasilkan sabda tadi yang dikandung dan kemudian dilahirkan dan tingkah laku kita. Saya kira itu menjadi pegangan kita di bulan Maria ini. Kalau kita merayakan bulan Mei sebagai bulan Maria, maka hendaknya kita juga seperti yang dikatakan Romo Peter tadi, menerima dia, mengandung dia, dan melahirkan dia dalam sikap dan tindakan kita. Terima kasih banyak, Romo. Terima kasih, Romo Matius, sama-sama. Terima kasih.